Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuningsri Anarato SPD. Saya adalah guru di SDN Negeri Limulamo, Kabupaten Sumba Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan tahun 2022. Pada hari ini, 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Kita semua harus berada di dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat. Semua siap menerima pelajaran hari ini? Siap! Jadi semua kita harus siap untuk menerima pelajaran hari ini. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran. Ya. Hari ini ada semua? Hadir! Pintar. Jadi kalian harus tetap hadir, harus rajin ke sekolah, sehingga bisa menjadi anak yang pintar. Oke, jadi sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada saat ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Jadi untuk memulai aktivitas kita belajar pada hari ini, kita harus bersemangat dulu ya untuk mengikuti pelajaran. Kita bersemangat dengan kita menyanyi dulu salah satu lagu kebangsaan. Ya. Jadi Ibu minta semua berdiri. Kita menyanyi lagu Bangsa Pancasila. Ya. Semua? Ya, kita menyanyi sambil tepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kebiasaan literasi membaca dulu 15 menit sebelum kita belajar ya. Membaca 15 menit. Oke, membaca 15 menit. Mulai membaca. Tampak dalam sampul buku itu gambar apa? Ada dokter dan pilot. Kalau Nona siapa lagi? Kalau itu ada gambar apa Desi? Di sampulnya dia. Ya? Ada gajah. Ada gajah deang. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau Fidin, apa judul bukunya itu? Judul buku bacaannya? Terjebak
jalan. Kalau di belakang sana judul bacanya apa? Buki dan Budi. Buki dan Budi. Kalau ini judul bacanya apa? Ayo gerakan. Oke, jadi semua sudah melihat bukunya, sampulnya. Kira-kira buku yang sudah ada di tangan kalian, kalian sudah pernah baca? Sudah. Bacanya di mana? Buku itu sudah sering kalian baca di perpustakaan ya? Iya. Oke. Pada hari kemarin kita sudah menyelesaikan materi atau tema 4 tentang apa? Sehat ini. Tentang apa? Sehat ini. Kemarin tema 4 kita sudah menyelesaikan tentang sehat itu Penting. Jadi kesehatan itu sangat penting buat tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan segala aktivitas atau bekerja. Kita harus, kesehatan itu sangat penting kita jaga. Dengan tubuh yang sehat, kita juga akan bersemangat datang sekolah. Kita juga bersemangat untuk belajar. Nah, karena kemarin kita sudah selesai tema 4, sekarang kita berada di tema berapa? 5. Tema 5. Tentang apa tema 5? Ekosistem. Apa? Ekosistem. Tentang Ekosistem. Kita berada pada hari ini kita berada di tema 5, subtema 1, pembelajaran Pertama. seperti jadi peminta semua perhatikan di layar. Dalam layar itu ada gambar apa di situ? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Dalam materi ekosistem ada 2 mata yang kita belajar hari ini, yaitu ada IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, dalam kita mempelajari tema hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini seperti yang ada di layar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama itu melalui kegiatan membaca teks non-fiksi yang disajikan melalui tayangan media PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi yang disajikan melalui tayangan media PowerPoint, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan membaca bacaan yang ditayangkan melalui media PowerPoint, peserta didik dapat membuat pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Dalam mata IPA ada 3 juga tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video yang ditayangkan melalui media PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanan. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan video yang ditayangkan melalui media PowerPoint, peserta didik dapat mengelompokkan komponen-komponen ekosistem. Dan yang ketiga, melalui untuk mata pelajaran IPA yang kita belajar pada hari ini, materinya tentang apa? Ekosistem. Materinya tentang Ekosistem. Sudah pernah dengar itu ekosistem? Belum. Siapa yang tahu itu ekosistem? Ada yang tahu? Oke, lihat ini ada apa di layar ini? Anak ini sedang apa? Berpikir. Dia sedang berpikir apa itu ekosistem. Seperti kalian juga sekarang ini sedang berpikir juga apa itu Ekosistem. Nah, itu ada pengertian ekosistem di layar. Ibu minta salah satu siapa yang mau membaca pengertian ekosistem. Oke, silakan. Desi baca. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem
timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, jadi itu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Tidak terpisahkan. Maksudnya saling bergantung. Antara makhluk hidup dan lingkungan itu harus ada hubungan timbal balik. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Begitupun juga sebaliknya. Antara lingkungan dan makhluk hidup mempunyai hubungan yang timbal balik. Nah, dari pengertian ekosistem tadi, ekosistem ini sebuah lingkungan itu terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tidak hidup. Seperti yang ada di layar, itu bagian yang hidup disebut apa? Bagian yang hidup disebut biotik dan bagian yang tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup, contoh kita yang ada di kelas ini hidup atau tak hidup? Hidup. Jadi kita yang ada di kelas ini adalah manusia, ini tergolong makhluk hidup. Akan rumah tanya yang tergolong makhluk hidup itu apa saja? Manusia. Ada 3 yang tergolong makhluk hidup, yaitu manusia, kita yang ada di dalam kelas ini namanya manusia, hewan dan tumbuhan. Dikatakan makhluk hidup karena kita itu bisa bernafas, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa menghasilkan apa? Keturunan. Kalau makhluk hidup itu dia bisa menghasilkan keturunan, bisa tumbuh dari yang kecil besar sampai nenek-nenek. Kalau manusia, kalau hewan juga begitu ya toh? Dari kecil sampai dia bisa induknya menghasilkan anak juga. Sama juga dengan pohon, tumbuhan yang ditanam. Biasanya ditanam dari kecil. Contoh kita tanam lombok. Dari yang kecil sampai nanti dia berbuah, iya toh? Itu yang dikatakan makhluk hidup. Sedangkan makhluk yang tak hidup itu terdiri atas apa? Makhluk yang tidak hidup, yang tidak tumbuh, tidak berkembang. Seperti yang ada di layar itu apa? Yang tidak tumbuh, tidak berkembang apa? Apa? Tersebut. Kita lihat 2 gambar di layar itu. Apa perbedaannya kira-kira? Kalau di gambar 1 apa yang tampak di gambar pertama itu? Ada matahari, ada air, ada batu, ada tanah. Di gambar kedua ada apa? Berarti dari gambar ke gambar itu apa yang berbeda? Kalau di gambar 1 yang ada adalah apa dia? Di gambar nomor 1 berarti dia itu apa? Abiotik. Apa itu abiotik tadi? Pengertian abiotik tadi? Makhluk yang tidak hidup. Sedangkan di gambar yang kedua disebut apa dia? Biotik. Kenapa disebut biotik? Karena di gambar kedua itu apa? Ada makhluk hidup. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang komponen ekosistem. Sekarang yang kedua, menemukan pokok pikiran pada setiap paragraf. Di layar ini kita akan belajar bagaimana apa itu pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, yang disebut dengan pokok pikiran itu ada juga kata lain yang bisa disebut dengan ide
ide pokok, bisa disebut gagasan utama, bisa disebut juga dengan gagasan pokok. Pokok pikiran itu ide utama dari sebuah paragraf. Maksudnya, dari masing-masing paragraf ada yang menjadi pikiran pokok, inti masalah. Yang disebut inti masalah itu yang disebut dengan pokok pikiran. Misal dalam sebuah bacaan itu ada 5 paragraf. Dari masing-masing paragraf, kira-kira dia bercerita tentang apa yang menjadi inti permasalahan dari masing-masing paragraf itu. Kira-kira di paragraf pertama dia berbicara tentang apa? Paragraf kedua berbicara tentang apa? Nah, seperti yang ada di layar ini ada berapa paragraf kira-kira? Kalau kalian lihat? Ada berapa? 5. Ada 5 paragraf. Nah, dari 5 paragraf ini masing-masing paragraf itu pasti mempunyai pokok pikiran. Bisa gampang diisi. Bisa paham ini? Bisa? Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Teks bacaannya tentang apa itu? Ekosistem. Tentang ekosistem. Jadi bacaan ini ada juga di buku siswa. Ibu akan membagikan ya. Buka di halaman 3 ya. Oke, coba lihat di situ ada di halaman berapa dia? 3. Halaman 3, lihat di halaman 3. Teks yang ada, teks bacaan itu sama seperti yang ada di layar. Judul bacaannya, judul teksnya apa? Ekosistem. Judulnya apa? Ekosistem. Judulnya ekosistem. Ada teks bacaan. Ada berapa paragraf itu? 4. Itu ada 4 paragraf. Jadi minta kalian membaca teks yang ada di dalam buku kalian masing-masing itu. 10 menit kita baca. Baca dalam hati, bukan bersuara ya, masing-masing baca dalam hati. Oke, sudah baca teks yang ada di buku? Sudah, Bu. Dari teks yang sudah kalian baca, kalian akan mengisi. Ada tugas yang diberikan, isinya dalam LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Jadi Ibu minta kalian mengisi dalam LKPD. Mari bagi. Satu. Over dari depan sama ke belakang. Mereka dapat semua. Isinya di LKPD 1 ya. LKPD 1. Tulis namanya kalian, situ sudah ada kelas. Hanya nama bagian atas itu sudah ada toh? Tulis namanya kalian masing-masing. LKPD 1 yang diisi ya.
Komponen makhluk hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup. Ya, kasih contoh di gambar sedikit layar. Perhatikan. Dalam komponen biotik atau makhluk hidup itu apa yang ada? Yang ditunjuk oleh anak panah itu apa? Apa lagi? Tikus. Apa lagi tuh? Nyamuk. Apa lagi? Ular. Nah, itu adalah komponen atau yang terdiri makhluk hidup. Ada pohon, ada manusia, ada angsa itu di dalam air, ada nyamuk, ada ular. Sedangkan komponen abiotik, apa yang ada di layar situ? Yang tergolong komponen abiotik. Udara. Sinar matahari, ada pantai, ada udara, ada apa lagi? Laut. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan video. Ada video tentang ekosistem sawah. Di dalam video itu Ibu minta nanti kalian mengisi di LKPD 2. Itu dalam video itu mana yang tergolong komponen biotik dan mana yang tergolong komponen abiotik. Masing-masing nanti mengisi di dalam LKPD itu. Di LKPD 2. Semua sudah lihat? Sudah. Oke. Ibu minta kalian menyimak video berikut ini. Perhatikan videonya, kalian mengisi dalam LKPD 2 ya. Apa yang tergolong komponen biotik, apa yang tergolong komponen abiotik, mana yang disebut makhluk hidup, mana yang tidak makhluk hidup. Lama-lama lagi kita langsung ke pembahasan ekosistem. Bicara tentang ekosistem, apa itu ekosistem? Jadi ekosistem adalah hubungan di mana antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya adalah ekosistem air, danau, darat, dan bawah. Dalam ekosistem terdapat beberapa komponen, yaitu komponen biotik dengan komponen biotik. Nah, pembahasan kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perhatikan dan belajar. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Komponen biotik yang ada di ekosistem sawah contohnya padi, capung, belalang, terong sawah, kacang, rumput, dan juga ular. Madi berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan. Yang kedua adalah capung. Capung berperan sebagai produsen. Dia di komponen biotik, ingat ya? Isi sesuai petunjuk di LKPD. Dan pada saat capung makan semut atau rayap. Capung juga bisa menjadi hewan kanibal seperti yang ada di video. Yang ketiga adalah belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1 yang berarti konsumen yang memakan produsen secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan pada saat belalang makan tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga tentang apa? Jenis Jenis makanan
sesama hewan itu disebut karnivora. Tulisannya carnivora, cara bacanya karnivora. Terus ada hewan dia makan tumbuhan, dia makan hewan lagi. Dia makan tumbuhan, dia makan hewan lain disebut omnivora. Nah, di sini ada jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu makanan berupa tumbuhan, makanan berupa hewan lain, dan makanan berupa tumbuhan dan juga hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan dapat dijadikan makanan. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun, seperti ulat, rusa, dan zebra, dan seterusnya. Ini ada di buku siswa yang kalian pegang di situ. Ada di halaman berapa dia tuh? 5. Ada? 5. Di halaman 5. Jenis makanan hewan. Nah, sekarang dari bacaan itu siswa diminta untuk membuat pertanyaan dengan tetap menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan mengisi di LKPD 3. Itu LKPD 3 bagian belakang situ, yang itu tadi. Sudah ada semua? Sudah. Nah, di situ dia sudah kasih contoh. Dia sudah mengisi pertanyaan yang pertama. Coba baca. Bagaimana pertanyaan di situ? Apa yang berkata seperti atas? Ada kata tanya, dia menggunakan kata tanya apa? Apa? Kata tanya apa yang digunakan dalam contoh itu? Apa? Kata tanya Apa? Jadi dia buat kata tanya apa dengan membuat contoh kalimat apa judul bacaan tersebut di atas. Dan bacaan yang ada di teks itu kira-kira judul bacanya apa? Jenis makanan hewan. Apa? Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jadi sekarang kalian diminta membuat pertanyaan. Karena nomor 1 sudah menggunakan kata tanya apa, berarti kalian melanjutkan diisi menggunakan kata tanya berikutnya di nomor 2, 3, 4, 5. Berarti kata tanya apa yang belum ada di situ. Yang kedua kata tanya apa yang harus kalian pakai? Siapa? Yang berikut yang ketiga kata tanya apa? 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 Di mana? Yang ketiga kata tanya apa? Mengapa? Yang keempat kata tanya apa? Yang kelima kata tanya apa? Bagaimana? Jadi kalian membuat pertanyaan sesuai dengan teks itu di jenis makanan hewan. Kalian buat pertanyaan, nanti jawabannya ada di dalam teks di situ. Itu sudah dikasih contoh pertanyaan tadi apa judul bacaan tersebut di atas. Jawabannya ada di dalam teks itu, yaitu judulnya jenis makanan hewan. Jadi yang kau buat sekarang kata tanya berikutnya di nomor 2, 3, 4, 5 dengan petunjuk kata tanya yang ada di LKPD itu. Bisa? Bisa. Oke, mulai kerja 10 menit. Selesai buat pertanyaan? Sudah. Bisa? Bisa, Bu. Tapi Ibu mau tanya dulu di pertanyaan kedua kira-kira siapa yang mau menjawab? Kira-kira buat soal bagaimana? Oke, Mina, silakan coba. Siapa yang menjadi makanan kucing? Nah, Mina membuat soal siapa yang menjadi makanan kucing. Kira-kira jawabannya apa? Tikus. Oke, jawabannya jadi makanan kucing itu adalah Tikus. Pada pertanyaan berikut kata tanya di mana? Siapa yang mau menjawab? Oke, Desi, di mana itu bagaimana? Kau contoh Desi buat soal situ. Di mana tempat hidup hewan rusa? Oke, Desi membuat soal. Di mana tempat hidup hewan rusa? Kira-kira Di hutan. Di hutan. Oke, untuk pertanyaan berikut, mengapa? Siapa yang mau menjawab? Mengapa? Oke, Linda, bagaimana soalnya? Nah, sekarang dari gambar di samping, diskusikanlah dalam kelompok tentang pengelompokan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Setelah itu presentasikan hasil diskusi. Jadi sekarang kalian akan bekerja, ibu akan membentuk kalian dalam kelompok ya. Dari gambar yang ada di layar, sudah lihat semuanya gambar-gambar hewan? Sudah. Ibu minta sekarang kalian mengelompokkan dari hewan-hewan tersebut mana yang tergolong hewan herbivora, mana yang tergolong hewan karnivora, dan mana yang tergolong hewan omnivora. Jadi dari gambar yang ada di layar kalian perhatikan
3. Oke, silakan membentuk dalam kelompok. Oke, sudah selesai? Oke, kalian akan melakukan presentasi ya? Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1. 2 orang ya, masing-masing kelompok 2 orang yang maju ke depan untuk presentasi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami kelompok 1. Saya akan membacakan dari diskusi kami. Kelompok herbivora 1 kuda, kelompok omnivora 1 babi, 2 anjing, 3 tikus. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan duduk buat kelompok 1 yang sudah presentasikan hasilnya. Berikutnya kelompok 2 melakukan presentasi. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 dengar. Ketika teman membaca dia punya hasil, kalian lihat di layar televisi. Kalau sama bukan begitu ya. Perhatikan yang kalian sudah isi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 2. Yang tergolong kelompok herbivora 1 sapi, 2 kambing. Presentasikan hasilnya. Berikutnya kelompok 2 melakukan presentasi. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 dengar. Ketika teman membaca dia punya hasil, kalian lihat di layar televisi. Kalau sama bukan begitu ya. Perhatikan yang kalian sudah isi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 2. Yang tergolong kelompok herbivora 1 sapi, 2 kambing, 3 kerbau, 4 kuda, 4 unta, 5 kuda, 6 kelinci, 7 domba. Yang tergolong kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 3. Kelompok herbivora 1 sapi, kerbau, 3 kambing, 4 kuda, 5 unta, 6 kuda, 3 domba. Berikut kelompok karnivora. Herbivora
Semua sudah pahami materi yang diajarkan? Jadi hari ini kita sudah belajar 3 materi itu. Yang pertama tentang apa? Tentang apa? Yang kedua sudah belajar apa? Komponen ekosistem. Dan yang ketiga sudah belajar apa? Kalian sudah belajar ekosistem, pengertian ekosistem, terus bagian-bagian ekosistem.
dalam lingkungan kita masing-masing dan kita tidak boleh merusak lingkungan tempat tinggal kita ya. Kita harus menjaga